Federico Di Marco dikabarkan ingin mengikat janji setia bersama Inter. Seperti ditulis dalam edisi terbaru La Gazzetta dello Sport, di tengah gemerlapnya kota Milano, bek sayap berusia 28 tahun itu disebut hanya ingin bersumpah cinta abadi kepada klub yang ia anggap sebagai rumahnya. Tanpa sikap berlebihan dan retorika, keinginan Di Marco untuk bertahan di Inter disebut sebagai pilihan karir yang matang dan penuh pertimbangan. Inter pun disebut sangat senang dengan rasa identitas kuat sang pemain yang tumbuh dari akademi serta pernah menjadi tifosi di tribun Meazza sebelum menembus tim utama. Manajemen Nerazzurri juga dikabarkan antusias dengan performa impresif Di Marco musim ini. Perkembangannya dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun belum pernah mencapai level setinggi dan sekonsisten saat ini. Bahkan disebutkan, saat ini tidak ada pemain lain di Italia dan mungkin juga di Eropa yang mampu membengkokkan jalannya pertandingan dari sisi kiri seperti dirinya. Karena itu, baik Christian Cifu maupun jajaran manajemen klub disebut tidak akan pernah rela melepas jasanya. Sebaliknya, Inter ingin terus mempertahankannya dengan erat dalam balutan warna nerazzurro. Kontrak Di Marco yang saat ini tercatat hingga Juni 2027 bahkan disebut bisa saja hanya menjadi formalitas yang perlu diperbaharui. La Gazzetta dello Sport juga menegaskan tidak perlu ada kekhawatiran terkait masa berlaku kontrak yang dinilai terlalu dekat ataupun godaan dari luar Italia. Sebelum musim ini berakhir, kedua pihak disebut akan mulai membahas secara mendalam soal perpanjangan kontrak yang pada dasarnya diinginkan semua pihak. Saat ini, pemain tim nasional Italia tersebut menerima gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim dan secara teori masih akan berlaku selama 1,5 tahun ke depan. Namun kebijakan klub adalah menghindari situasi mendekati masa kedaluarsa kontrak. Opsi perpanjangan selama 3 tahun dengan penyesuaian gaji disebut dapat membuat Di Marco terikat hingga 2030 sebagai langkah untuk benar-benar mengikatnya dengan klub yang dianggap sebagai klub seumur hidupnya. Meski begitu, pembicaraan saat ini masih berada pada tahap awal. Christian Cifu menjalani musim yang penuh pengalaman tak terlupakan. Setelah merasakan sensasi duduk di bangku pelatih dalam laga-laga penting dan mulai mendapat tempat tersendiri, mantan bek sayap nerazzurro itu juga sempat berperan sebagai pembawa obor Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026. Namun, maraton sesungguhnya bagi Cifu adalah perjalanan musim ini yang menjadi maraton besar pertamanya sejak mengganti sepatu dengan jas pelatih. Sebuah perjalanan yang masih terus ditulis, tetapi diyakini akan memiliki akhir yang alami dan terutama layak, sebagaimana ditulis Corriere dello Sport. Media tersebut mengungkapkan bahwa pada akhir musim nanti, kontrak Cifu yang saat ini berlaku hingga 2027 akan diperpanjang 1 musim lagi. Selain itu, gajinya yang saat ini sekitar 2,5 juta euro juga akan disesuaikan. Meski demikian, besaran kenaikan gaji disebut masih terlalu dini untuk ditentukan. Kesepakatan masih harus dicapai, dan hal itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana Inter menutup musim ini. Disebutkan bahwa keberhasilan meraih Scudetto tentu akan memiliki bobot tersendiri. Yang jelas, berbagai pernyataan apresiasi terhadap pelatih asal Rumania itu segera akan diterjemahkan ke dalam langkah konkret, sebagai bukti bahwa pekerjaannya dihargai di semua level, baik oleh manajemen maupun pemilik klub. Klub yang bermarkas di Viale della Liberazione itu sebelumnya juga melakukan hal serupa kepada Simone Inzaghi yang sebelum hengkang ke Arab Saudi telah memperpanjang kontraknya 3 kali bersama Inter. Salah satu alasan utama kebijakan tersebut adalah agar klub tidak pernah memulai musim dengan pelatih yang kontraknya akan segera habis. Namun, untuk Cifu, situasinya disebut tidak sepenuhnya pasti sejak awal. Pelatih kelahiran Resita itu disebut telah memberikan jawaban yang luar biasa. Sempat muncul anggapan bahwa ia merupakan pilihan kedua setelah Fabregas. Tetapi pihak klub menegaskan bahwa Cifu memang berada di puncak daftar sejak awal. Yang pasti, tidak ada penyesalan terhadap pelatih asal Spanyol tersebut. Keputusan menunjuk Cifu dinilai tepat berkat setidaknya 5 alasan mendasar, ditambah satu faktor yang bahkan lebih penting, yakni efektivitasnya dalam menemukan solusi yang bahkan melampaui ekspektasi, terutama di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi. Karena itu, memperpanjang pernikahan ini dinilai sebagai langkah yang wajar. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the
Christian Chivu kembali memanggil artileri beratnya untuk menghadapi tim asuhan Fabio Grosso. Setelah sebagian pemain utama diistirahatkan pada laga tengah pekan Coppa Italia melawan Torino, kini Inter siap kembali menurunkan kekuatan terbaiknya di Reggio Emilia. Dalam kemenangan atas Torino yang diraih dengan rotasi besar, nama-nama seperti Sommer, Akanji, Di Marco, dan Zielinski bahkan tidak masuk daftar pemain. Namun keempatnya akan kembali menjadi starter pada laga berikutnya, di mana pelatih asal Rumania itu juga dapat kembali mengandalkan sang nomor 7. Zielinski disebut telah merebut hati Chivu. Mantan pemain Napoli itu dinilai menjadi kunci perubahan penting dalam perjalanan musim ini. Dalam analisis singkatnya, La Gazzetta dello Sport menyoroti peran sentral gelandang asal Polandia tersebut. Zielinski di ruang kendali mengatur permainan, mengarahkan, mendistribusikan bola dan mengirim rekan-rekannya ke depan. Ia menemukan para pemain sayap dan memanfaatkan kecepatan mereka, terutama sprint di sisi kiri dari Di Marco, yang tampil sangat terinspirasi dalam beberapa laga terakhir. Namun, ia juga mampu membawa bola sendiri tanpa mengabaikan peluang untuk mengincar gawang, tulis media tersebut. 3 dari 4 gol yang telah dicetak Zielinski musim ini bahkan lahir dari luar kotak penalti. Sementara itu, pergerakan Akanji yang lebih maju turut mendorong seluruh lini pertahanan naik lebih tinggi, yang disebut sebagai salah satu permintaan utama Chivu. Di bawah arahan pelatih Rumania tersebut, garis pertahanan Inter disebut naik sekitar 8 meter. Zielinski pun menjalankan peran ganda yang semakin krusial, terutama setelah cedera yang dialami Calhanoglu. Beban tugasnya menjadi lebih ringan berkat dukungan Akanji serta intuisi taktik sang pelatih, yang membuat perannya semakin vital dalam sistem permainan Inter musim ini. Christian Chivu dinilai sebagai pelatih yang tidak konvensional. Dalam analisisnya, Corriere dello Sport menyoroti karakter berbeda yang dimiliki pelatih Inter tersebut dibandingkan kebanyakan pelatih lainnya. La verità è che Chivu è un allenatore quanto meno non convenzionale, tulis media tersebut. Disebutkan bahwa sebagian besar pelatih, baik di Italia maupun di luar Italia, terbiasa merendahkan ekspektasi dan mencari alasan ketika hasil tidak sesuai harapan. Namun, pelatih Nerazzurri justru disebut sebagai kebalikan dari itu. Bagi mantan bek sayap tersebut, tidak ada alibi dan tidak ada upaya mencari pembenaran atas hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Jadwal padat, itu dianggap normal bagi tim besar yang ingin bersaing hingga akhir musim, sehingga Coppa Italia pun tidak diabaikan. Harus melalui babak playoff untuk mencapai 16 besar Liga Champions, memang lebih baik lolos langsung, tetapi tidak perlu drama berlebihan. Ketika jumlah cedera meningkat, situasi itu juga dinilai sebagai hal wajar dalam satu musim kompetisi. Dengan skuad yang lengkap seperti Inter, sumber daya untuk menutup absensi tetap tersedia. Hal itu tercermin dari poin yang tetap diraih meski Dumfries absen panjang, disusul cedera Calhanoglu dan kemudian Barella. Pendekatan serupa juga diterapkan saat menghadapi apa yang disebut sebagai ketidakadilan sederhana, seperti penalti melawan Liverpool atau pada leg pertama kontra Napoli yang bahkan tidak dikomentari oleh Chivu. Dalam pernyataannya, tidak ada ruang untuk polemik. Ia tidak memulai kontroversi dan juga tidak terseret dalam polemik yang diangkat kolega lain. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah kritik terhadap para pemainnya. Terhadap hal itu, ia selalu merespons, kerap dengan nada tegas. Bagi Chivu, tim dan kelompok berada di atas segalanya. Inter semakin mantap memperpanjang kontrak Federico Di Marco berkat performa gemilangnya musim ini. Bek kelahiran 1997 itu telah mencatatkan 8 assist dalam 24 laga pertama Serie A, terbaik di antara para bek, serta total 6 gol. Di 5 liga top Eropa, hanya Luis Diaz, Bruno Fernandes, dan Michael Olise yang memiliki assist lebih banyak, meski tidak menjalankan peran seberat Di Marco sebagai bek sayap murni. Ia juga memimpin dalam penciptaan peluang emas, 21 kali, total peluang 59 kali, expected goals 2,6, dan tembakan per 90 menit 2 kali di antara para bek. Performa tersebut turut dipengaruhi pendekatan Christian Chivu yang memberi menit bermain lebih panjang dan memusatkan permainan Inter di sisi kiri, terutama setelah cedera Denzel Dumfries. Borussia Dortmund disebut sudah tidak lagi memiliki harapan. Namun kini 2 klub Premier League siap mengganggu rencana Inter untuk Alexander Stankovic.
Meski demikian, manajemen Nerazzurri tetap teguh pada niatnya untuk memulangkan gelandang yang tampil impresif bersama klub Bruges. Menurut laporan Headlasten News, Chelsea dan Arsenal telah menghubungi pihak yang mewakili pemain asal Serbia tersebut dengan tujuan membawanya menjauh dari Inter. Situasi ini berkaitan dengan klausul pembelian kembali senilai 23 juta euro yang dimiliki Inter. Jika klausul tersebut tidak diaktifkan, maka klub Bruges akan bebas bernegosiasi dengan klub lain. Namun, terdapat klausul tambahan yang mengatur bahwa 50% dari keuntungan penjualan kembali harus disetorkan ke kas klub Viale della Liberazione. Sebagai contoh, apabila klub Belgia itu menjual Stankovic dengan nilai 40 juta euro, maka Inter akan menerima bagian sebesar 15,25 juta euro dari hasil transfer tersebut. Andy Diouf memanfaatkan dengan maksimal peluang yang diberikan Christian Chifu sepanjang musim ini. Gelandang asal Prancis itu mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund di Liga Champions serta ke gawang Torino di Coppa Italia. Secara keseluruhan, Diouf telah mengoleksi 3 gol dalam 14 penampilan dengan total 345 menit bermain. Rata-ratanya adalah 1 gol setiap 115 menit. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, mantan pemain Lens tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan. Media tersebut juga mengungkap sisi kehidupan pribadinya di luar lapangan. Diouf tinggal di pusat kota di jantung Milano dan kedua orang tuanya sering datang mengunjunginya. Chifu disebut berulang kali menegaskan kepercayaannya kepada sang pemain, termasuk setelah laga-laga ketika ia hanya duduk di bangku cadangan atau tampil lebih singkat dari yang diharapkan. Sisanya, Diouf membuktikannya lewat performa di lapangan, dan hal itu membuat seluruh elemen di Inter tersenyum. Kabar ketertarikan Bayern Munich terhadap Jan Bisek menimbulkan perhatian besar, terutama di Jerman. Sejumlah mantan bintang tim nasional Jerman turut memberikan dukungan terhadap nama bek Inter tersebut. Michael Ballack, termasuk yang secara terbuka merekomendasikan Bisek kepada klub Bavaria. Ia berada di garis depan jika berbicara soal meremajakan tim yang mulai menua ini. Ia adalah pemain yang benar-benar fundamental, ujarnya. Toni Kroos juga menyampaikan pujian dalam podcast miliknya, Einfach mal Lupen. Ia sudah menarik perhatian saya sejak tahun lalu. Ia bek tengah yang sangat bagus dan terutama memiliki aura tersendiri. Anda tidak ingin bermain melawannya, atau setidaknya tidak ingin masuk dalam duel dengannya, kata Kroos. Apresiasi juga datang dari media Jerman. Pemimpin redaksi Sport One, Stefan Kumberger, menilai Bisek sebagai kandidat ideal untuk mengisi kemungkinan kekosongan jika Kim Min-jae hengkang. Jika melihat ke Italia, Bisek dari Inter memang akan menjadi kandidat bila Kim pergi. Ia berjuang untuk kembali bermain setelah cedera. Seorang bek yang mampu menunjukkan kualitas di Italia layak dipertimbangkan oleh Bayern, ujar Kumberger dalam podcast di Bayern Woche. Berardi sempat absen cukup lama dari Sassuolo akibat masalah fisik. Pada 28 November di Como, ia mengalami cedera tingkat sedang pada otot fleksor paha kanan di awal babak kedua yang membuatnya harus menepi. Namun dalam 2 kemenangan beruntun terakhir, Berardi kembali merumput, tampil melawan Cremonese dan menjadi starter saat menghadapi Pisa, sekaligus membuka keunggulan timnya. Statistiknya berbicara jelas, 5 gol dan 4 assist dalam 13 penampilan dengan total 1015 menit bermain. Kontribusinya menjadi faktor penting bagi Sassuolo dan sang pemain bertekad kembali memimpin timnya, termasuk dalam laga melawan Inter.